Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kepada para pemirsa yang saya hormati, perkenankanlah saya pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang sejarah resolusi jihad yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Resolusi jihad NU dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu kakek dari Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab disapa dengan sebutan Gus Dur, yang merupakan cikal bakal Hari Santri Nasional. Penetapan Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober tak lepas dari sejarah resolusi jihad NU bertahun-tahun yang lalu. Berkat perjuangan kaum santri inilah Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 menetapkan Hari Santri jatuh pada tanggal 22 Oktober. Resolusi jihad NU dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena melihat kemungkinan bahwa perjuangan kemerdekaan masih belum berakhir kendati proklamasi sudah dilantangkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hal ini disebabkan kedatangan Brigade 49 Divisi India Tentara Inggris pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi yang merupakan buah dari rencana agresi militer II Belanda. Sebelumnya, Nahdlatul Ulama yang disingkat NU sudah memiliki milisi yang sempat dilatih secara militer oleh Jepang berkat siasat Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga. Nama organisasi itu adalah Laskar Hizbullah yang turut dikobarkan semangatnya melalui resolusi jihad NU. Martin van Brunessen dalam NU, tradisi, relasi-relasi kuasa, pencarian wacana baru tahun 1994 mencatat pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945 wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad, yaitu perang suci melawan penjajah. Beberapa pentolan yang dikumpulkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dua hari itu adalah Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syamsuri. Pertemuan itu turut dihadiri pula Panglima Hizbullah di kantor PBNU. Forum pun menyepakati untuk mengeluarkan resolusi jihad yang secara umum berisikan dua kategori dalam jihad. Berperang, menolak, dan melawan penjajah itu adalah fardu ain, yaitu harus dikerjakan tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata ataupun tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi fardu kifayah yang cukup dikerjakan sebagian orang Islam saja. Bunyi dua kategori jihad dari fatwa tersebut. Dilansir dari NU Online, fatwa itu dikenal dengan sebutan Resolusi Jihad NU 22 Oktober yang menjadi dasar penetapan Hari Santri. Resolusi jihad NU punya dampak besar di Jawa Timur. Pada hari-hari berikutnya, ia menjadi pendorong keterlibatan Laskar Hizbullah, kaum santri, dan jamaah NU untuk ikut serta dalam pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya. Karena itulah, pesantren kemudian menjadi wadah untuk melatih kesadaran kolektif untuk membangun cita-cita persatuan umat dan kemerdekaan bangsa
Indonesia. Resolusi Jihad NU lantas melahirkan spirit perlawanan yang menggerakkan semangat kaum bersarung untuk terjun berpartisipasi angkat senjata melawan penjajah. Perlawanan kemudian meluas hingga di daerah Jatingaleh, Gombel, dan Ambarawa antara rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu. Kabar perjuangan itu lantas sampai di Paraan yang juga menggerakkan Laskar Hizbullah dan Sabilillah Paraan untuk turun melawan penjajah di seluruh daerah Kedu. Pondok pesantren berubah menjadi markas perjuangan Hizbullah dan Sabilillah. Sebagian besar kelompok santri dan rakyat di daerah itu, baik kalangan tua dan muda, mempertaruhkan nyawa untuk kepentingan bangsa. Berkat perlawanan yang dikobarkan melalui resolusi Jihad NU pada awal Oktober 2015, Ketua Umum PBNU Said Akil Sirot mengusulkan bahwa penetapan Hari Santri mestinya diperingati pada tanggal 22 Oktober. Akhirnya, pada tanggal 15 Oktober 2015 dikeluarkan Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 yang menetapkan bahwa Hari Santri jatuh pada tanggal 22 Oktober. M. Zain Rahman dalam Keputusan Presiden Joko Widodo nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri menuliskan bahwa penetapan Hari Santri pada 22 Oktober berdasarkan nilai sejarah resolusi Jihad NU merupakan pengakuan dan penguatan identitas santri. Selama ini perjuangan kemerdekaan dari kaum bersarung amat sedikit yang disinggung di dalam buku teks sejarah di dalam kurikulum dunia pendidikan. Oleh karena itu, dengan penjelasan saya pada kesempatan ini, semoga semakin membukakan mata dunia Indonesia khususnya dan internasional pada umumnya bahwa kemerdekaan Indonesia tidak luput dari perjuangan kaum santri, kaum bersarung, baik laki-laki, perempuan, tua, ataupun muda, yang disponsori oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari. Semoga kita menambah wawasan bahwasanya khususnya warga Nahdliyin begitu getolnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan di dalam hatinya ditanamkan hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Saya kira sampai di sini saja apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, dan apabila banyak kesalahan, kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.